Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Surya Fajo. Menarik mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Mukoh. Jadi sebenarnya ini bersama dengan yang saya sampaikan waktu kita mengikuti rapat dengar pendapat umum. Artinya kalau kita bicara desa sebenarnya mendasar pada Undang-Undang Dasar Amandemen. Saya tidak bicara 45. Mendasar pada Undang-Undang Amandemen itu memang tidak ada kata desa. Jadi tidak perlu ada Undang-Undang Desa. Kalau kita mendasar dari situ. Kalau bicara tentang hukum adat dan seterusnya, itu bagian dari Undang-Undang Masyarakat Adat yang sekarang Aliansi Masyarakat Adat Nusantara juga sedang memperjuangkan. Itu masih masuk. Tapi saya agak beda referensi mungkin dengan pembicara kedua tadi, bahwa kalau disebut kata desa itu nggak keluar. Justru Undang-Undang Dasar yang asli keluar, Mas. Yang asli. Jadi kalau di hasil amandemen memang enggak. Tapi yang asli itu keluar. Di penjelasan itu jelas sekali disebut bahwa diperlukan satu tatanan di mana sampai di tingkat istimewa, sampai di tingkat desa atau sebutan lainnya. Artinya ada istimewa tingkat provinsi yang kerajaannya besar seperti Jogja, mestinya juga ada istimewa yang tingkat kerajaan kecil di tingkatnya seperti kabupaten, dan istimewa desa yang memang punya tata pemerintahannya sendiri. Jadi ini barang menarik yang kita perlu diskusikan. Tetapi kalau kita mendasar pada undang-undang amandemen, Undang-Undang Dasar Amandemen itu tidak ada. Tapi yang menarik adalah bahwa 2012 sudah ada perubahan tentang tata urutan perundangan. Dalam tata urutan perundangan Undang-Undang yang baru, kalau tidak salah nomor 11 tahun 2012, itu yang tadinya pas MPR itu tidak disebutkan sebagai salah satu rujukan dalam tata urutan perundangan, sekarang masuk. Kalau itu masuk, maka sebenarnya desa ini malah harus diatur secara otonom. Kenapa? Karena MPR nomor 4 tahun 2000 itu jelas sekali menyebutkan rekomendasi kebijakan dalam penyelenggaraan otonomi daerah, khususnya rekomendasi nomor 7 itu menyebutkan bahwa menekankan otonomi bertingkat provinsi, kabupaten kota, desa, dan atau nama lain sejenisnya. Ini tak MPR. Jadi itu belum dicabut. Nah kalau kita bicara dalam konteks itu, kita sepakat bicara otonomi dan seterusnya itu bicara keputusan politik, tetapi keputusan politik akan menjadi lebih menarik ketika bicara punya dasar hukum. MPR nomor 4 tahun 2000 ini bisa menjadi rujukan untuk bicara bahwa desa perlu diatur dalam konteks otonomi khusus. Artinya mungkin tidak bicara dalam undang-undang desa, tetapi undang-undang keistimewaan desa atau keistimewaan tingkat apapun namanya. Jadi ada kata keistimewaan di situ karena memang secara tata urutan pemerintahan Undang-Undang Amandemen tidak mengakui sampai di tingkat desa. Jadi saya pikir itu yang saya bisa berikan tanggapan, masukan atas apa yang tadi disampaikan. Tapi memang ini akan menjadi diskusi panjang kalau kita bicara, kalau kita disampaikan BPJS, Intra dan seterusnya. Belanda dulu membuat undang-undang juga kalau nggak salah, Pak Mukoh pernah juga menyampaikan Jawa Bali ada undang-undang khusus desa sendiri, di luar Jawa Bali ada sendiri, karena memang tatanannya berbeda. Tapi itu bagian yang menurut saya kita perlu kembali belajar dari cara Belanda untuk kemudian mengembangkan potensi daerah. Seperti halnya kita bicara karesidenan. Cara dulu Belanda mengatur di Jawa itu ada karesidenan, itu cuma beda sungai aja. Perbatasan karesidenan di sini di sini enggak. Ini kan kelompoknya itu kelompok berdasarkan sosiokultural masyarakat. Dia itu membentuk wilayah itu dengan sosiokultural diperhatikan. Bukan seperti kita sekarang suka-suka dimekarkan dan seterusnya. Jadi saya pikir itu tambahan dari saya, semoga ada cara pandang yang kita bisa diskusikan. Dan mohon maaf Pak Mukoh kalau kemarin teman-teman sempat membuat